Terima kasih Bu Naura dan selamat pagi Bapak Ibu semua dan juga selamat pagi kepada Bapak dan Ibu panelis. Terima kasih Pak Agung Prasetyo dari Astra Infra Tol Cipali yang telah hadir, Pak Rizky Agus Saputra dari Utama Karya, Ibu Luciana Suwandi dari Esri Indonesia. Pak Haris Alfi, apakah bisa join, Pak? Pak Haris? Oke, kalau misalnya Pak Haris mungkin nanti akan join belakangan. Jadi izinkan kami di Gantoro Tarmizi atau biasa dipanggil Diki sebagai Customer Success Manager Industry Lead Esri Indonesia untuk memandu panel session di pagi ini Bapak Ibu sekalian. Dan pertama-tama kami mohon maaf kepada Bapak Ibu karena pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami itu jumlahnya puluhan, sehingga karena waktu kita yang terbatas, kami terpaksa memilah dan memilih pertanyaan tersebut agar bisa sesuai dengan waktu dan juga agar diskusi kita juga bisa lebih kaya dan menarik. Mungkin kami mulai izin ke Pak Agung Prasetyo terlebih dahulu, Pak Agung. Jadi kalau boleh mungkin di summarize sedikit Pak Agung, hal-hal positif apa yang sudah dicapai Pak Agung oleh Astra Infra, Astra Tol Cipali ini sejak implementasi Geobim dan Digital Twins dengan menggunakan ArcGIS. Silakan Pak Agung. Belum ter-unmute Pak Agung, bisa di-unmute. Belum terdengar suaranya, mungkin Pak Ferry bisa bantu untuk unmute Pak Agung. Oke, tadi belum bisa unmute saya dari sini. Terima kasih Oke, Pak silakan Pak Agung. Diki. Yang pertama-tama saya terima kasih ke tim Esri dengan tentunya Astra Tol Cipali dengan pengembangan adanya BIM ini sangat bermanfaat sekali karena kami mengelola 116 kilo dengan ada 9 aset yang kita pantau. Tentunya utamanya kami kemarin melakukan untuk pavement, Pak. Jadi kita lakukan di pavement ini, selama ini yang sangat kami diuntungkan adalah yang tadinya pengamatan pavement itu kita bisa lakukan untuk kolek hampir 1 tahun itu hanya 1 kali. Dengan adanya program kerjasama dengan menggunakan BIM ini, kami bisa memangkas waktu 1 tahun 2 kali. Tentunya yang kedua adalah historical dari data yang tadinya menggunakan spreadsheet Excel yang ada duplikasi input dan lain-lain dengan bantuan digitalisasi serta titik koordinat sehingga kita bisa update setiap 3 bulan untuk pendataan terhadap di luar inspeksi rutin. Tentunya kami sangat terbantu dan ke depan kami akan mengembangkan dengan membuat mobil smart mobile yang akan memanfaatkan kamera dan lidar drone untuk pengamatan selain pavement juga perubahan atau settlement tanah di luar tol wilayah tol kita. Mungkin itu Pak resumnya Pak Diki. Iya, makasih Pak Agung. Kalau misalnya sedikit di summary, apa kira-kira sudah terbayang Pak, kira-kira berapa puluh persen efisiensi yang bisa didapatkan sejak implementasi GeoBIM Digital Twins dengan platform ArcGIS ini di Astra Infra Tol Cipali, Pak? Terus terang kami belum berhitung, tapi kalau dari sisi orang tentunya kami udah berkurang 50% dari jumlah orang. Cuma kalau dari sisi cost, yang pasti kami sudah bisa mendata kerusakan, kan kami tadi sampaikan ada kerusakan yang high, medium, sampai low.
Dari data tersebut, kami bisa cepat untuk melakukan khususnya mitigasi serta pelaksanaan rekonstruksi untuk yang high. Dengan jumlah yang kita sudah ketahui, tentunya kami tidak melakukan ulang inspeksi, sehingga biaya kosnya yang biasanya kami lakukan 3 tahun bisa kita percepat jadi 2 tahun. Tentunya kosnya mungkin lebih besar, tapi duplikasi dari kerusakan itu yang bisa kita kurangi, gitu Pak Diki. Oh, terima kasih banyak Pak Agung. Jadi memang efisiensinya tadi dari segi sumber daya manusia kira-kira 50% dan kemudian tadi dari segi waktu dan lain-lain bisa at least 20-30% sepertinya ya, Pak Agung ya. Ya. Oke, mungkin kita ke Pak Rizky. Pak Rizky, ini ada pertanyaan dari audiens dan kebetulan penanyanya dari grup Utama Karya sendiri, Pak Rizky. Jadi dari Pak Syaihuddin dari Utama Karya Infrastruktur yang menanyakan, ini pertanyaannya menurut saya sangat menarik. Jadi bagaimana digital twin dengan RGS ini mempengaruhi bisnis proses Pak di dunia konstruksi, Pak? Silakan Pak Rizky. Oke, baik. Terima kasih Pak Diki. Pertanyaan adalah ini ya, digital twin pengaruhnya terhadap proses bisnis di konstruksi. Jadi yang jelas digital konstruksi di bidang konstruksi ini pengaruhnya ada di 3 fase Pak ya. Yang pertama di fase perencanaan, kemudian di fase konstruksi, selanjutnya adalah di fase operation and maintenance. Kebetulan Utama Karya ini tiga-tiganya untuk proses bisnis ini ada Pak. Kebetulan di perencanaan kami di sebagai BUJT ya, Badan Usaha Jalan Tol, kemudian di construction-nya kami di Badan Usaha Jalan Tol dan juga untuk Badan Usaha Jasa Konstruksi. Setelah itu juga untuk yang operation maintenance kami ada di Badan Usaha Jalan Tol. Seberapa merubah ya? Ini cukup Pak ya, cukup signifikan. Artinya ketika kami berada di fase perencanaan yang awalnya kita melakukan alignment selection menggunakan teknologi yang pendukungnya sifatnya konvensional dengan adanya digital construction, BIM dan juga adanya GIS ini, kita sudah bisa melakukan alignment selection menggunakan metode yang tadi ya terintegrasi, kemudian bisa menghasilkan efisiensi biaya dalam investasi. Itu yang pertama di dalam fase perencanaan. Kemudian yang di fase konstruksi, kami juga untuk proyek-proyek non jalan tol untuk Badan Usaha Jasa Konstruksi, kegiatan land acquisition juga sebenarnya masih ada ya, masih cukup dominan, terutama untuk proyek-proyek yang sifatnya ini horizontal. Jadi proyek yang jalan, kemudian ada proyek bendungan dan proyek-proyek yang memang masih terkait dengan pembebasan lahan. Itu cukup bermanfaat ya ketika kita bisa mengintegrasikan teknologi digital khususnya BIM dan GIS. Kemudian juga yang menarik adalah ini hasil pengembangan kami di Utama Karya Pak, untuk yang GIS terintegrasi dengan BIM bisa kami manfaatkan untuk progress monitoring. Jadi teknologi yang GIS terintegrasi ini kami bisa connectingkan dengan CCTV, kemudian ada kamera 360 dan platform-platform strategis perusahaan kami yang lain, sehingga di dalam pandemi ini sebagai contoh sederhananya ya, kunjungan manajemen khususnya ke proyek itu sudah bisa diminimalisir Pak untuk menjaga protokol kesehatan. Kami hanya cukup menampilkan lewat dashboard, kemudian mungkin tadi sempat kami paparkan ya Pak. Jadi bisa melihat progres project hanya dari ruangan di head office kami. Nah, kemudian di operation maintenance, bagaimana teknologi digital ini merubah proses bisnis adalah untuk yang operation maintenance ini memang masih dalam tahap pengembangan Pak. Dalam pengembangan ini mungkin nanti kita bisa belajar banyak Pak dari Pak Agung Prasetyo ya terkait dengan operation maintenance di jalan tol. Kami juga akan mengembangkan terkait yang tadi sudah sempat kami sampaikan, kita sudah menginisiasi untuk operation maintenance menggunakan mobile apps ya dari GIS, kemudian yang sifatnya nanti predictive maintenance. Mungkin tadi tempatnya Pak Agung sudah jauh lebih advance, nanti kita belajar. Kurang lebih itu Pak Diki. Ya, makasih banyak Pak Rizky. Mungkin pertanyaan yang sama tadi yang saya tanyakan ke Pak Agung, kira-kira kalau di Utama Karya apa ada hitungan kasar Pak, kira-kira efisiensi berapa persen, kira-kira berapa puluh persen efisiensi yang
tercapai setelah pemanfaatan GeoBIM Digital Twin dengan menggunakan ArcGIS ini, apakah di perencanaan, apakah di tahapan konstruksi, atau di tahapan operation maintenance? Ya, baik Pak Diki. Kalau terkait persentase berapa persennya, ini kita masih tahap kajian penghitungan Pak. Jadi ada parameter-parameter lain juga yang perlu kami masukkan dalam perhitungan. Tapi yang jelas dari sisi waktu ya, sudah kami sampaikan waktu akan lebih cepat. Kemudian kalau ngomongin biaya ini berarti potensi atas cost overrun yang terjadi di investasi kami di Utama Karya bisa kami tekan. Kemudian untuk yang di progress monitoring di fase konstruksi, ini juga bisa memberikan gambaran bagaimana progres di lapangan melalui kondisi pengamatan atau pengendalian secara online, baik CCTV maupun fitur-fitur platform kami yang lain. Ini juga sedang kami ini Pak breakdown ya, artinya efisiensi ini sudah terjadi, tapi secara angka kita akan pastikan lebih lanjut Pak Diki. Oke, terima kasih banyak Pak Rizky untuk penjelasannya. Ini Pak Haris sepertinya on off ininya mungkin nanti begitu Pak Harisnya bisa tergabung lagi. Pak Haris sudah ada nih. Oke Pak Haris. Siap Pak. Maaf, saya lagi mobile dan tadi gabung pakai device yang lain, suaranya nggak keluar, jadi saya ganti device lagi nih. Oke, iya. Sudah terdengar ya Selamat Pak? Siang Pak Rizky, Pak Agung, Pak D. Iya. Ya, sudah terdengar ya Pak Haris? Salam kenal. Ya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin boleh Pak Haris yang bantu jawab. Pak, ini ada Pak Wudi dari Bapeda Maluku yang menanyakan bagaimana GeoBIM Digital Twin ini bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan pemerintah daerah, Pak Haris. Oke. Bagaimana untuk perencanaan? Oke, jadi gini, mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh tim Esri ya tentang betapa banyak platform yang saat ini sudah dibuat digital ya, digitalisasi melalui platformnya Esri gitu ya. Bahwa ada data-data dari BPN terkait dengan agraria, lalu kemudian terkait dengan ketata kotaan, terkait juga dengan penggunaan lahan dan seterusnya gitu ya. Itu bisa kita jadikan salah satu sumber referensi yang bisa membantu kita dalam kita merencanakan. Satu. Terus kedua, kita juga melihat bahwa BIG, Badan Informasi Geospasial, itu juga menggunakan platform yang sama, pun juga kebencanaan ya Pak ya, itu yang terkait sama peta bencana kita gitu. Jadi ketika kita berbicara mengenai integrated data environment atau ekosistem, maka ketika informasi itu bisa kita dapatkan, lalu kemudian kita bisa lakukan superimpose gitu ya terhadap keseluruhan data, pastinya decision making kita atau validasi kita terhadap sebuah desain itu akan jadi lebih akurat pastinya gitu. Jadi makin tinggi data existing pastinya akan meningkatkan kualitas perencanaan kita. Intinya sih seperti itu ya, kurang lebih. Oke, makasih Pak Haris. Mungkin satu lagi Pak Haris, terkait dengan karena dari IBMI mungkin juga memonitor maturity level dari implementasi BIM di Indonesia. Jadi kalau menurut IBMI, Indonesia saat ini di level maturity BIM implementation level berapa, dan kemudian apakah digital twin GeoBIM ini membantu mempercepat untuk kenaikan level maturity BIM implementation Indonesia. Oke. To be fair, kita masih BIM alone. To be fair ya, gitu ya. Jadi bahwa digitalisasi kita tuh masih tersegregasi, masih masing-masing perusahaan punya standar sendiri-sendiri, bahwa kolaborasi yang dilakukan itu masih sifatnya semu, dalam arti kita masih melakukannya hanya untuk kepentingan kita sendiri di environment yang sangat terbatas. Nah, ketika kita bicara level yang seperti katakanlah UK punya gitu ya, maka
kita harus meningkatkan selain awareness juga kapabilitas dari industrinya itu sendiri gitu. Jadi BIM, digitalisasi konstruksi, GIS itu tidak akan terjadi kalau misalnya hanya dilakukan oleh konsultannya saja, penyedia jasanya saja, tapi tidak dilakukan oleh para penikmat atau pengguna jasanya. Artinya ketika di situ ada push gitu ya, ketika kita dimandatorikan untuk menggunakan, pastinya harus ada niat baik juga dari orang yang memberikan tugas kepada kita untuk juga menggunakan platform yang sama. Karena kita mengharapkan hasil yang berbeda dari proses yang sama itu mustahil gitu kan, pastinya kan kurang lebih kayak gitu. Jadi lebih cepat, lebih terkendali, lebih terjadwal, lebih baik mutunya itu hanya terjadi kalau misalnya prosesnya dirubah. Nah, balik lagi kepada maturitas itu tadi. Paling banyak ternyata itu kita lihat itu dari budaya, Pak. Gitu. Jadi dari culture-nya gitu. Jadi selain kita memperalati diri kita itu dengan senjata-senjata yang luar biasa canggih, kita juga harus pastinya belajar menggunakannya di kasus-kasus yang tepat. Artinya ya kita nggak mungkin nembak nyamuk pakai senapan gitu kan, artinya kan kayak gitu. Jadi memang pada saat kita berbicara mengenai teknologi, lalu kemudian kita luput berbicara mengenai people development-nya, itu pastinya nggak akan masuk gitu. Secanggih apapun teknologi yang kita gunakan, tapi orangnya nggak kita bina, itu pastinya nggak akan tercapai tujuannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di Institut BIM sendiri saat ini, selama ini sebenarnya kita menjadi fasilitator ya. Maksudnya kita jadi ya teman diskusinya akademisi, teman diskusinya para penggiat, teman diskusinya pemerintah gitu kan. Bahkan kita juga membantu ada institusi pendidikan juga mengupgrade kurikulumnya mereka untuk digitalisasi konstruksi. Tapi kemudian ketika itu hanya dilakukan oleh satu atau dua institusi saja, itu tidak akan berpengaruh banyak. Tapi dengan kita melakukan itu, kita memberikan contoh, memberikan model yang mungkin bisa juga dilihat sebagai sebuah peluang bagi para baik itu institusi pendidikan maupun institusi swasta untuk bisa mengembangkan sesuai dengan kapabilitas yang mereka inginkan, sesuai dengan servisnya mereka mau mau sajikan kepada para pengguna jasanya gitu. Jadi memang digitalisasi ini sangat-sangat luas gitu kan. Kita bicara digital twin berarti kan ada yang sifatnya itu desain dalam ya katakanlah geometri 3 dimensi beserta informasinya. Ada lagi satu lagi yang terkait dengan geospasialnya gitu, terkait dengan bentang alamnya, kondisi existingnya dan lain-lain yang kita kumpulkan pakai drone, pakai laser scan dan lain sebagainya. Ketika itu dijadikan satu, maka butuh orang-orang juga paham tujuannya kenapa itu dijadikan satu dan kita berharap apa sih informasi atau data yang bisa kita sajikan dari situ. Tadi kan kita juga ngelihat dari baik dari Pak Rizky Agung, Pak Agung Prasetyo gitu ya, bahwa bapak-bapak ini menggunakan di dalam proyeknya atau di dalam aset manajemennya itu untuk melakukan sesuatu yang boleh dibilang menghilangkan buffer informasi yang tadinya itu dibutuhkan rantai yang panjang, sekarang dengan digitalisasi itu menjadi lebih pendek gitu, sehingga kualitas decision making-nya pastinya jauh lebih akurat gitu, sesuai dengan kondisi aktual. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi kalau kami cara melihatnya adalah digitalisasi ini adalah sebuah sarana, tapi yang paling penting itu adalah mindset orangnya juga gitu, bahwa butuh kontribusi dari kita masing-masing individu untuk ikut terjun langsung ngotorin sing-singkan lengan baju lalu kemudian berbasah-basah ria gitu ya, bareng-bareng kita bangun ini. Barengan sama supply chain-nya, barengan sama policy-nya, barengan sama bagaimana cara kita nanti memvalidasinya dan seterusnya. Demikian, terima kasih. Ya, makasih banyak Pak Haris untuk jawabannya yang sangat komprehensif. Mungkin kita ke Bu Lucy. Berikutnya nih ada banyak sekali pertanyaan dan agak teknis. Bu Lucy mungkin bisa dijelaskan dalam waktu yang singkat.
Ini ada dari Bapak Kris dari NTU menanyakan mengenai file format apa yang disupport ArcGIS dan apakah ada info parameter yang hilang saat data BIM itu dibuka di ArcGIS. Silakan Bu Lucy. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya tadi dari Pak Kris ya. Nah, file format apa yang disupport ArcGIS dari mungkin asumsi saya dari BIM software mungkin ya Pak gitu. Jadi sebenarnya saat ini kita bisa membagi ke dalam dua kategori gitu. File-file yang memang bisa dibaca secara native dan juga sebetulnya ada format-format yang bisa istilahnya kita konversikan terlebih dahulu atau kita transformasikan gitu. Jadi kalau untuk format misalnya karena Esri itu bekerja sama dengan Autodesk gitu ya secara global, sehingga memang dari sekitar 2 tahun yang lalu kita sudah bisa membaca file Revit secara langsung gitu di ArcGIS Pro. Nah ini tentunya akan sangat memudahkan kita gitu ya ketika kita ingin memvisualisasikan model dari 3D BIM ini ke dalam format geospasial gitu. Nah, tapi Esri juga sebetulnya mendukung istilahnya yang sifatnya open gitu ya. Open dalam arti salah satu yang banyak digunakan itu adalah IFC atau Industry Foundation Classes Format. Nah, ini juga sejak mungkin setahunan yang lalu kita support gitu, sehingga file 3D BIM dari software apapun gitu ya, asal kita konsum dalam format IFC itu sudah bisa kita baca. Tentunya memang kalau bicara data-data apa saja yang masuk atau yang tidak gitu ya, karena sepemahaman saya data-data yang terkait BIM ini sebenarnya banyak sekali gitu. Tapi biasanya yang dibutuhkan itu adalah data-data atribut yang menempel pada model 3 dimensinya. Dan itu biasanya kan bisa kita tambahkan sendiri atau kita masukkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau file-file data-data atribut seperti itu sudah bisa terbaca juga oleh ArcGIS gitu. Bahkan nanti pada saat kita publish modelnya ke dalam web juga, data-data atribut itu sudah bisa kita visualisasikan juga. Mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan, Pak Diki. Oke, makasih Bu Lucy. Ada satu lagi, ini mungkin bisa diambil dari Pak Pranoto dari Pertamina, menanyakan apakah GeoBIM Digital Twin ArcGIS itu bisa dipakai untuk offshore dan seaport construction, Bu Lucy. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Jadi ArcGIS sendiri secara platform tidak membatasi sebenarnya digunakan untuk use case apa. Karena tentunya kalau kita mendengar paparan dari Pak Rizky, kemudian Pak Agung juga gitu ya, ada misalnya dari proyek jalan tol hingga bendungan pun bisa dipakai gitu si platform ArcGIS ini untuk memasukkan data-data BIM-nya. Dan mungkin kalau kita lihat secara global gitu ya, kita juga punya use case, misalkan waktu itu untuk memonitor renewal satu port di Australia ya, namanya Circular Quay gitu. Nah, di situ kita bisa memvisualisasikan bukan hanya 3D BIM yang ada di atas permukaan tanah juga, tapi mereka melakukan survei gitu ya ke bawah laut, itu untuk melihat kondisi tiang-tiang pancang yang menancap di bawah permukaan airnya gitu. Nah, itu juga divisualisasikan di ArcGIS sehingga mereka bisa memantau gitu ya. Datanya bisa diupdate mana saja tiang pancang yang misalnya kualitasnya sudah menurun gitu. Jadi ini akan menjadi tentunya pertimbangan pada saat mereka merenew gitu ya, merekonstruksi si port ini, namanya Circular Quay yang tadi. Jadi tentunya nanti kita bisa discuss lebih dalam gitu ya Pak, tapi secara platform dari ArcGIS bisa menyesuaikan untuk use case apa yang mau digunakan. Kurang lebih seperti itu Pak Diki. Ya, makasih banyak Bu Lucy untuk penjelasannya yang sangat komprehensif. Ini dikarenakan waktu mungkin kita bisa minta Pak Agung dan Pak Rizky untuk share dalam 1-2 menit masing-masing kira-kira rencana-rencana ke depan apa untuk GeoBIM dan
Digital Twins, mungkin kita mulai Pak Agung Prasetyo di Astra Tol Cipali, Pak Agung. Rencana ke depannya bagaimana? Terima kasih Pak Diki. Tentunya tadi kami juga belajar dari rekan-rekan HK mengenai implementasi proyek. Kami juga ke depan sih tentunya akan mengembangkan lebih fokus ke inspection menggunakan smart mobile dengan kendaraan, penggabungan kamera, serta tes irit dan FWD, serta pemanfaatan WIM yang kita combine dengan digital serta GIS yang ada di teman-teman Esri. Harapannya memang sama tadi, semua data itu bisa mempercepat kita dalam pengambilan keputusan untuk penanganan perbaikan dan lebih ke preventif nantinya supaya tujuan akhirnya efisien dalam operasional jalan tol. Mungkin dari saya itu, terima kasih Pak Diki, dan nanti bisa sharing dengan Pak Rizky Agung untuk bareng-bareng belajar pengembangan di HK yang sudah banyak digunakan di tol-tol beliau. Makasih Pak Diki, Pak Rizky. Ya, makasih banyak Pak Agung Prasetyo. Mungkin Pak Rizky bisa share Pak roadmap untuk utama karya pemanfaatan GeoBeam Digital Twin-nya ArcGIS dalam katakanlah 2-3 tahun ke depan, Pak. Pak sudah ada bayangan? Ya, baik Pak Diki. Jadi terkait dengan ini ya roadmap GeoBeam ini, mungkin yang secara teknis ya, dalam waktu dekat ini kami sudah mengakuisisi ada mobile lidar scanner Pak ya. Jadi ini masih kita optimalkan pemanfaatannya, khususnya untuk melakukan scan to beam dan untuk kegiatan operation maintenance. Jadi mobile lidar scanner ini kita integrasikan dengan fitur-fitur yang ada di ArcGIS, bagaimana untuk mengoptimalkan, mengefisiensi kegiatan operation maintenance. Ya. Nanti juga Pak, boleh kita ini Pak Agung Prasetyo, kita bisa diskusi lebih detail lagi nih terkait dengan operation maintenance untuk jalan tol ya. Kurang lebih itu Pak Diki. Terima kasih nih waktunya malah bisa ada kesempatan untuk diskusi dengan Pak Agung nanti. Iya. Makasih Pak Rizky. Mungkin ke Pak Haris, Pak, mewakili IBIMI untuk rencana 1-2 tahun ke depan bagaimana agar GeoBeam Digital Twin ini bisa lebih cepat lagi terakselerasi implementasinya, terutama kerjasama antara apakah triple helix, apa quadruple helix dengan regulator, dengan academics, dengan partner-partner swasta tentunya. Kira-kira ada bayangan roadmap-nya Pak Haris? Ya, saya rasa memang ini sudah terlihat ya, seperti Pak Rizky Agung dan Pak Agung Prasetyo sendiri dari dari pemilik gitu ya, aset gitu ya, ini sudah merasakan manfaatnya gitu, merasakan benefitnya, dan saya juga melihat bahwa ada boleh dibilang awareness yang sama juga di BUJT yang lain, tentunya di Bina Marga. Nah, itu pertama. Terus yang kedua itu terkait sama bagaimana bapak-bapak ini di HK dan Astra itu menginspirasi ini keseluruhan peserta yang ada di sini, bahwa pastinya ada kemungkinan yang tidak terbatas dari penggunaan platform GIS ini gitu. Jadi memang tidak terbatas kepada pengelolaan aset yang sudah ditunjukkan oleh para narasumber hari ini, tapi pastinya juga untuk kebutuhan yang lain. Bahkan saya juga pernah melihat ada yang melakukan untuk pemetaan kelautan gitu ya, dan ikan tuna pada saat itu ya. Saya sempat diundang untuk penjurian waktu itu. Ya, artinya sebenarnya awareness pada dasarnya adalah awareness terhadap kita menggunakan data yang ini real time atau real time gitu ya, untuk kemudian kita meningkatkan kualitas dari decision making-nya kita gitu. Apakah itu di asset management, apakah itu di validasi desain, apakah itu ada di pencatatan progres yang lebih real time gitu ya. Karena pada dasarnya yang dihilangkan di sini adalah buffer dari disampaikannya informasi itu ke kita gitu, untuk untuk kita melakukan
pengambilan keputusan atau bikin predictive maintenance program. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang saya perhatikan memang di predictive analytics dan intelligence-nya itu yang harus ditekankan di sini dengan penggunaan ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Haris. Mungkin terakhir dari Bu Lucy, bagaimana agar engineering construction yang saat ini mungkin tahapannya sudah memasuki ke 3D itu nanti bisa lebih cepat lagi terakselerasi menuju 4D dan 5D, menggabungkan project cost dan project time dengan GeoBeam Digital Twin ini, kira-kira Bu Lucy. Baik, terima kasih Pak Diki. Jadi memang selama, kalau saya perhatikan ya, 2-3 tahun belakangan lah, teknologi GIS untuk mendukung industri AAC ini, arsitektur engineering construction, itu sangat pesat perubahannya gitu ya, dan bahkan dari Esri sendiri banyak mendengarkan input gitu ya dari para pelaku industri, sehingga kami terus menambahkan fitur-fitur baru yang tadi bisa mendukung akselerasi gitu ya adopsi teknologi, dan juga membantu meningkatkan lagi efisiensi dari proses bisnis yang ada di organisasi Bapak Ibu gitu. Dan tentunya memang harapan kita juga dari Esri sendiri dan bisa bekerja sama dengan organisasi Bapak Ibu gitu ya di industri AAC, seperti yang sudah kita lakukan juga di Astra Tol Cipali dan di Hutama Karya gitu ya. Artinya kita terus berkoordinasi, saling bertukar ilmu dan tentunya teknologi terkini gitu untuk mensupport apa yang menjadi roadmap di perusahaan Bapak Ibu sekalian gitu. Dan saya optimis sih dalam beberapa tahun ke depan juga ya inovasi yang dilakukan Esri akan terus meningkat, dan kita juga hopefully bisa menerapkan inovasi-inovasi itu di organisasi Bapak Ibu. Mungkin seperti itu Pak Diki. Oke, terima kasih banyak Bu Lucy, dan sekali lagi terima kasih banyak kepada semua panelis, Pak Agung Prasetyo, Pak Rizky Agung, Pak Haris, dan Bu Lucy atas semua pemaparan dan kemudian juga jawaban yang komprehensif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kami pilih dari puluhan pertanyaan yang masuk ke Geodigital Twin Forum pagi ini. Sekali lagi terima kasih, dan semoga kita bisa terus bekerja sama dan bisa mengadakan event-event sejenis lagi ke depannya. Sekali terima kasih. Mungkin kalau boleh kami ambil satu screenshot ini, umum Pak Aris ada ini. Oke, kalau boleh 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Agung, Pak Rizky, Pak Haris, dan Bu Lucy. Terima kasih, dan sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.